Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan untuk kita semuanya umat yang ada di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan untuk melangkah selangkah lebih dekat lagi bersama dengan Rasulullah dalam rangka kita mempelajari kehidupannya Rasulullah, tentu dengan sebuah tujuan kita mengikuti jejak-jejak terbaik, jejak-jejak manusia terbaik, jejak-jejak manusia yang memang sangat luar biasa, yang kemarin kita sudah berkenalan bahwa definisi dari Rasul saja adalah ar-rajulun al-mustafa. Mereka ini adalah laki-laki pilihan, dan salah satu laki-laki pilihan tersebut adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap, kita berharap dengan kita mempelajari kehidupannya, kita memiliki sebuah acuan bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita menggapai kemuliaan hidup, dan bagaimana kita bisa menggapai kesuksesan hidup. Baik, kita masih akan terus melanjutkan untuk mempelajari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang entrepreneur. Mohon maaf ini kita menyebutnya Muhammad sebagai entrepreneur karena sekali lagi ini hanya sekedar untuk refresh, mengingatkan bahwa fase ini fase di mana beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, meskipun tentu kita menyadari bahwa karena beliau adalah laki-laki yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul, maka jejak kehidupannya tetap bisa kita pelajari. Jejak kehidupannya tetap bisa kita jadikan uswah, tetap kita bisa jadikan sebuah pelajaran hidup, contoh terbaik bagaimana cara menjalani hidup, termasuk saat beliau menjadi seorang entrepreneur di usia belia. Di usia masih berapa tahun? Masih 12 tahun. Sudah memulai nih karirnya beliau sebagai seorang entrepreneur, usia 12 tahun. Kita tahu bahwa memang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa kecil ini menjadi penuh dengan pelajaran, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai pengalaman yang membentuk karakter dari beliau. Beliau sudah mengalami satu fase di masa kecil, fase yatim dan piatu, kemudian juga fase menggembala, dan kita sudah membahasnya di pertemuan pertama. Dan selepas kakeknya meninggal, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa kanak-kanak ini akhirnya bergabunglah atau merapatlah ke rumah pamannya. Hiduplah bersama dengan pamannya di rumahnya, yaitu pamanda beliau yang bernama Abu Thalib. Yang kita tahu bahwa Abu Thalib ini karena dari kalangan Quraisy memiliki profesi yang memang profesi yang sangat lazim, profesi yang sangat lazim di kalangan Quraisy. Apa itu profesi yang sangat lazim di kalangan Quraisy? Profesinya adalah sebagai seorang pedagang. Dan ini kita bisa membaca bagaimana suasana atau bagaimana kegiatan secara globalnya orang-orang Quraisy ini. Kita bisa membacanya di dalam Al-Quran surat Al-Quraisy, di mana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Quraisy itu bahwa memang mereka orang-orang Quraisy itu mereka melakukan ekspedisi dagang. Kalau musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman. Jadi kalau misalnya kita lihat di Jazirah itu ke daerah selatan, pergi ke daerah selatan. Kalau musim panas, berbeda lagi. Kalau musim panas ke arah utara dan ke arah barat, ke arah utara dan ke arah barat, yaitu mereka pergi ke daerah Syam, yang kita tahu bahwa daerah Syam pada saat itu adalah salah satu bagian dari Romawi. Dan ini pusat perdagangan dunia, salah satu pusat perdagangan dunia. Orang-orang Quraisy itu sampai ke sana. Orang-orang Quraisy itu berdagang sampai ke negeri Syam. Jadi ini menggambarkan ketangguhan orang-orang Quraisy untuk berdagang. Karena memang kalau kita lihat kondisi realnya, kondisi realitanya, orang-orang Quraisy ini tidak punya pilihan selain menjadi seorang pedagang
atau seorang peternak ya, peternakan yang juga tentu tidak mudah peternakannya karena mereka tinggal di sebuah tempat yang bahkan dulu dikenal sebagai Bakah. Bakah itu apa? Lembah yang tak berpenghuni, lembah yang memang sulit sekali untuk bertahan hidup di sana. Nah, maka kemudian salah satu pilihannya adalah mereka berdagang. Orang-orang Quraisy ini berdagang dan termasuk juga di antaranya adalah Abu Thalib sebagai seorang pedagang. Muhammad kecil tinggal di rumah Abu Thalib, tentu ingin membantu, ingin terlibat di dalam kegiatan apa yang dilakukan oleh pamannya tersebut. Sampai kemudian satu saat beliau mengungkapkan kepada pamannya untuk bisa ikut, diperbolehkan ikut untuk menjadi bagian dari kafilah dagang untuk pergi di musim panas yang tadi sudah disampaikan juga ya. Kalau musim panas, mereka orang-orang Quraisy ini datangnya ke negeri Syam. Awalnya tidak diizinkan, tetapi karena Muhammad kecil ini, Muhammad remaja ini terus-menerus ya, mendesak, menginginkan, meminta kepada Abu Thalib untuk bisa diizinkan, akhirnya diizinkanlah beliau untuk menemani, untuk menjadi bagian dari delegasi dagang yang dipimpin oleh Abu Thalib. Beliau terlibat di dalam perdagangan ini. Usianya pada saat itu, kalau kita meminjam ke catatannya para ahli sejarah, usianya adalah 12 tahun. Ya, jadi 12 tahun, kalau kita boleh sebutkan, berarti beliau ini 12 tahun sudah menjadi seorang yang bolehlah kita sebut sebagai magang, ya, peserta magang untuk berdagang. Ya, beliau terlibat di dalam peristiwa itu. Beliau magang sebagai pedagang, ya, dan ini menjadi sebuah fase penting juga dalam kehidupan Rasulullah, yaitu fase persiapan kemandirian dan juga fase yang nantinya ya akan menjadi sangat penting ketika dibangunnya masyarakat secara utuh, potret masyarakat ideal di kota Madinah. Ya, beliau memiliki latar belakang juga sebagai seorang pebisnis. Nah, ini fase yang baru ya, fase yang baru setelah fase beliau menjadi seorang penggembala. Sekarang beliau masuk ke satu fase berikutnya yaitu fase magang, menjadi seorang pedagang. Dan kalau kita bicara tentang masa-masa magang untuk menjadi pedagang ini, saya sendiri teringat dengan bangsa-bangsa yang memang unggul, ya. Bangsa-bangsa yang memang unggul dalam hal ekonomi, dalam hal perdagangan khususnya. Sebutlah misalnya ada satu bangsa di dunia ini yang sekarang sedang menguasai perekonomian, sedang menguasai perdagangan. Bangsa itu adalah bangsa Cina. Nah, kalau misalnya kita lihat, amati bangsa-bangsa Cina ini, orang-orang yang termasuk mereka ini, termasuk golongan dari bangsa Cina ini, mereka ini tidak segan-segan. Ya, mereka tidak segan-segan untuk mendidik anak-anaknya untuk secara sadar terlibat di dalam perniagaan, terlibat di dalam proses bisnisnya mereka. Ya. Kita bisa melihat ketika misalnya kita berkunjung ke seorang saudara kita, ada orang Cina yang memiliki toko begitu. Itu biasanya anaknya juga terlibat di dalam bisnisnya. Atau misalnya ada perusahaan, anaknya sudah mulai juga dilibatkan ya. Anaknya juga sudah mulai dilibatkan untuk di dalam berbagai proses bisnis, di dalam proses berdagang yang dilakukan oleh mereka. Yang ini bisa kita pastikan inilah yang menyebabkan mereka, salah satu faktor yang menyebabkan mereka bisa menguasai perekonomian. Kenapa? Karena anak-anak sebagai generasi penerus dari mereka ini sudah sangat terbiasa, tidak asing ketika bersentuhan dengan yang namanya uang, bersentuhan dengan tawar-menawar, bersentuhan dengan manajemen, bersentuhan dengan bahkan perjalanan dagang barangkali ya, membeli barangnya, kemudian mengumpulkannya, menyimpannya di display dan sebagainya. Itu mereka lakukan. Itu mereka lakukan dan ini menjadi satu PR besar juga untuk kita sebagai seorang mukmin ya. Ini nampaknya kita juga mulai harus untuk memperkenalkan putra-putri kita pada proses perniagaan. Kenapa? Karena Rasulullah, Sang Muhammad kecil, Sang Muhammad ketika beliau masih menjadi seorang remaja, beliau sudah melakukan hal tersebut. Beliau magang di usia yang ya relatif masih sangat muda, usia 12 tahun, ya, usia 12 tahun, usia yang sangat muda. Beliau sudah terlibat dan perdagangannya bukan perdagangan yang sembarangan. Beliau terlibat sebuah perdagangan antar negara bersama dengan Abu Thalib. Ya, beliau pergi dari kota Mekah menuju ke Biladis Syam, menuju ke negeri Syam, terlibat di dalam perdagangan.
Anak muda ini membantu perdagangan pamannya. Ini luar biasa. Nah, ini menjadi sekali lagi PR untuk kita, umat Islam, sudah nampaknya sudah harus kita mulai semakin intensif memperkenalkan anak-anak kita kepada proses yang namanya proses ekonomi, proses perdagangan, proses bisnis, proses pekerjaan. Ya mungkin, ya misal dengan salah satu contohnya, mungkin anak-anak kita di sekolah atau di lingkungan kita atau mungkin di masjid ya, di sekitaran masjid maksudnya, kita membuat market day misalnya. Kita membuat market day di mana putra-putri kita terlibat dalam dari mulai produksi sampai menjual ya, menjual makanan atau menjual hal kerajinan atau apapun begitu. Nah, ini sudah mulai nampaknya harus diperkenalkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan dengan sebuah proses ekonomi ini, proses perdagangan ini di usia yang juga tidak kalah belianya, yaitu usia 12 tahun. Ini menjadi sangat penting, minimal saya terfikirkan bagaimana anak-anak kita ini mulai mengenal misalnya konsep uang itu seperti apa. Bagaimana uang ini bergulir, bagaimana uang ini didapatkan. Sehingga minimal paling tidak putra-putri kita ini punya satu sikap, yaitu sikap menghargai uang. Menghargai uang itu bukan berarti mencintai dunia, bukan, tetapi mampu mempergunakan uang dengan bertanggung jawab, mampu mengelolanya dengan baik. Di sini kita sudah mulai coba tanamkan juga kepada putra dan putri kita ini, misalnya salah satu nilai di dalam Islam yang memang ini sangat utama. Nilainya apa? Hemat. Nilainya apa? Tidak foya-foya. Nilainya apa? Pertanggungjawaban, bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka akan melihat betapa untuk menghasilkan 100.000, 200.000 itu melalui sebuah proses yang tidak mudah, sebuah proses yang ada effortnya, sebuah proses yang ada ikhtiarnya. Dan ini perlu untuk diperkenalkan. Sehingga hadirlah mungkin ya anak-anak kita yang tadi ada karakter-karakter utamanya ketika memperlakukan sumber daya, dan mudah-mudahan juga hadir anak-anak yang sangat siap nantinya ke depannya untuk menjadi satu pilar perekonomian ya. Satu pilar yang memang ini kalau misalnya kita melihat lagi kepada kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pilar perekonomian ini ya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ini betul-betul sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Ya, kita belum melihat nih ya ke secara detailnya kegiatan berdagangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru fokus ke beliau terlibat di dalam upaya perdagangan atau berlibat di dalam kegiatan perdagangan ini di usia 12 tahun, di usia dini. Nah, itu ketika nanti kita akan melihat juga ya, setelah Madinah terbangun, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi satu fase, yaitu fase hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, faktor perekonomian ini menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah bahkan memberikan tugas khusus. Tugas khusus kepada siapa? Kepada seorang entrepreneur juga, seorang sahabat Nabi yang profesinya menjadi seorang entrepreneur. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau tugaskan secara khusus kepada Abdurrahman bin Auf untuk membangun satu pilar di dalam peradaban Islam yang harus ada pilar ini. Ya, kita sejenak agak melompat ya jauh ke depan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia matang, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, lalu fase hijrah, fase dari perpindahan dari kota Mekah ke kota Madinah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sesampainya di Madinah melakukan 3 hal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di Madinah ini? Beliau membangun pilar-pilar kekuatan umat. Yang pertama adalah membangun masjid. Membangun masjid ini sebagai pusat spiritual, pusat peribadahan, pusat pendidikan. Ini dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Dan tidak berhenti di sana. Yang beliau kemudian lakukan juga, yang kedua adalah beliau mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor di dalam konsep ukhuwah Islamiyah. Ya, dipersaudarakanlah, ada Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin, ini dipersaudarakan dengan sebuah poin persaudaraannya itu saling menolong, saling menasehati,
bahkan saling menanggung gitu ya. Jika ada kesulitan maka saudara yang lainnya harus membantu kesulitannya itu agar saudaranya ini bisa keluar dari kesulitannya. Nah itu sampai seperti itu. Ini konsep yang kedua. Ini pilar yang sangat kokoh yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun peradaban Islam yang berasal dari kota Madinah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pilar yang ketiga yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita pelajari. Pilar yang ketiga yang dimintakan oleh Rasulullah dibangun oleh Abdurrahman bin Auf, apa itu? Pasar. Ini yang dimintakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, bangunlah pasar, bangunlah pusat perekonomian umat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan juga kepada Abdurrahman bin Auf ini, selama umat Islam ini masih lemah dalam bidang perekonomian, selama umat ini tidak menguasai pasar, selama umat ini masih terkalahkan di hal yang seperti ini, terlebih lagi Rasulullah kan melihat juga ya, ketika memotret masyarakat Madinah, ternyata yang menguasai pasar, ternyata yang menguasai perekonomian itu adalah orang Yahudi. Ya, kita tahu bahwa di Madinah itu kan ada orang-orang Yahudi. Ya, sebelum akhirnya nanti turunlah surat Al-Hasr yang ya memerintahkan mereka untuk keluar dari kota Madinah karena melakukan berbagai pengkhianatan kepada perjanjian-perjanjian yang sudah dibangun ya sebagai penduduk kota Madinah begitu. Jadi bukan keinginan Rasulullah tapi ya mereka sendiri yang akhirnya melakukan sebuah perbuatan yang menjadikan mereka tidak layak lagi menjadi penduduk Madinah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa pasar ini masih dikuasai oleh Yahudi, maka diperintahkan tadi kepada Abdurrahman bin Auf, kuasai pasar. Buatlah sebuah konsep, ya, sebuah tempat aktivitas perekonomian umat Islam untuk bisa mematahkan dan mengalahkan marketplace-nya, pasarnya orang-orang Yahudi ini. Seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf dan ingin mengatakan kepada umat Islam sampai kepada kita juga hari ini bahwa selama umat Islam tidak memiliki sebuah semangat untuk menguasai pasar, selama umat Islam tidak memiliki sebuah keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur atau entrepreneurnya masih sedikit, para pebisnisnya masih sedikit, orang-orang yang menguasai pasarnya masih sedikit, sampai kapanpun kita tidak akan kokoh untuk membangun peradaban ini. Nah ini menjadi satu catatan penting ya, catatan penting untuk kita semuanya bahwa kalau kita bicara tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang entrepreneur ini juga ada hubungannya dengan membangun pilar yang ketiga, kekuatan peradaban umat, yaitu membangun kekuatan perekonomian, kekuatan pasar, kekuatan perdagangan yang ada di dalamnya. Nah untuk itu teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini menginspirasikan kita. Ada sebuah PR besar bagi umat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa remaja, di masa masih kecil, beliau sudah bersentuhan dengan perdagangan, beliau sudah bersentuhan dengan kegiatan ekonomi. Jadi bukan hanya ya sebagai orang yang menerima sesuatu dari orang tuanya begitu, tapi mengupayakan sesuatu. Nah ini menjadi sebuah catatan penting ya bagaimana mental entrepreneurship ini ternyata dibangun semenjak dini. Ini sekali lagi PR buat kita, baru di sikap mental terlebih dahulu ya. Dari ini berarti bagaimana para orang tua kita ini bersikap sebagai seorang coach ya. Bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk mandiri, bagaimana melatih anak-anak kita tentang konsep uang, bagaimana kita memperkenalkan mereka dengan pasar, memperkenalkan mereka dengan transaksi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya kelak ya menghadirkan satu generasi yang generasi ini menjadi pilar ketiga dari pilar yang kokoh untuk membangun peradaban yaitu pilar perekonomian di mana akan hadir nanti ya para pengusaha-pengusaha muda karena ini luar biasa nih nanti di episode berikutnya kita akan belajar bagaimana peristiwa-peristiwa atau yang terjadi ya ketika beliau menjadi seorang entrepreneur dan ini sebagai sebuah bocoran buat kita. Kapan puncak karirnya beliau sebagai seorang entrepreneur? Ya, ternyata kalau kita membuka di buku-buku sejarah, ya, itu di usia 20 tahun beliau sudah menjadi seorang pengusaha hebat. Ya, 20 tahun usianya. 20 tahun yang tentu ini merupakan seorang pengusaha yang sangat muda ya, masih muda, 20 tahun dia sudah memiliki aset ya, dia akhirnya kemudian bergabung dengan
berbagai para pemilik modal dan bahkan nanti berjumpa dengan pemilik modal yang besar yang nantinya akan membangun sebuah kerajaan bisnis yang luar biasa, kerajaan bisnis yang besar yang nanti ini merupakan satu fase terakhir dari ketika beliau menjadi seorang entrepreneur. Nanti kita akan pelajari hal tersebut, tapi untuk kali ini kita fokuskan kepada bagaimana kalau kita menginginkan putra-putri kita menjadi orang-orang yang unggul kelak di kemudian hari, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kenalkan mereka dengan berbagai proses dagang, ya, dengan berbagai proses bisnis yang dari berbagai proses bisnis ini terhadirkanlah nanti orang-orang yang tangguh secara mentalnya dan orang-orang yang bijak dan orang-orang yang layak nanti untuk melanjutkan, ya. Untuk melanjutkan apa? Untuk melanjutkan peradaban mulia, peradaban Islam ini. Itu saja dulu barangkali untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil catatan penting tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad di masa remaja ini dilibatkan, ya, di dalam sebuah proses berbisnis, di dalam sebuah proses perdagangan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.